Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia biasa, orang awam, iman yang kita miliki yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang pula berkurang. Olehnya itu di setiap Jumat khatib berkewajiban untuk menyeru kepada seluruh umat Islam, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk kita kembali meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang pemuda yang hobinya, kegemarannya melakukan dosa setiap hari. Apapun jenis dosa itu, yang jelas setiap harinya tidak pernah luput dari dosa. Bahkan sudah menjadi hobinya. Suatu ketika pemuda ini bertemu dengan seorang ulama yang terkenal di masanya, yakni yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sosok ulama yang terkenal di masanya, karena sesungguhnya sekiranya beliau ingin menjadi penguasa, beliau adalah anak dari raja di masa pemerintahan pada saat itu, tetapi Ibrahim bin Adham lebih memilih untuk keluar dari istana lalu pergi belajar kepada ulama tentang agama, sehingga beliau juga menjadi seorang ulama. Jadi pemuda ini ketemu dengan Ibrahim bin Adham lalu bertanya, "Wahai Ibrahim," atau panggilan akrabnya Abu Ishaq, "wahai bapaknya Ishaq, saya ini sangat gemar melakukan dosa. Setiap hari saya berdosa. Kira-kira apa yang bisa saya perbuat?" Apa yang menjadi jawaban daripada Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham menjawabnya dengan penuh kearifan. Beliau menjawab bahwa kalau memang kamu sangat senang melakukan dosa, itu boleh saja. Akan tetapi ada 5 hal yang harus kamu lalui. Ada 5 syarat yang harus kamu laksanakan. Ternyata masih ada jalan untuk berdosa. Dia tahu bahwa sesungguhnya dosa itu sesuatu yang tidak baik. Lalu dia bertanya, apa itu? Apa syaratnya? Sehingga pada saat itu Ibrahim bin Adham menjawab, "Iza aradta an tu'si Allah azza wa jalla fala ta'kur rizqahu." Jika kamu ingin mendurhakai Allah yang maha mulia dan tinggi, fala ta'kur rizqahu, janganlah memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berpikir, wah, apa yang kita makan kalau bukan rezeki Allah? Semuanya dari Allah. Tidak ada yang bukan berasal dari Allah. Apapun bentuknya, apapun caranya, itu juga pada hakikatnya semua dari Allah. Ya. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, ternyata kamu tahu bahwa sesungguhnya yang rezeki yang kamu makan setiap hari itu adalah dari Allah.
Lalu mengapa kamu masih mau berbuat dosa di hadapan Allah? Ini baru syarat pertama. Syarat kedua, ya. Lalu pemuda itu bertanya, apa lagi syarat kedua? Ya. Ibrahim adalah mengatakan, iza antusiyahu fala tasnu syai'an fi biladihi. Kalau kamu masih ingin mendurhakai Allah, jangan menempatkan sesuatu di tempatnya Allah, termasuk dirimu sendiri. Cari tempat di mana tempat itu bukan tempatnya Allah. Lalu pemuda ini kembali berkata, wah, di mana kita ingin berpijak kalau bukan di tempatnya Allah? Kita menginjakkan kaki di tanah ini, itu tempatnya Allah. Kalaupun kita keluar angkasa, itu juga tempatnya Allah. Ya, seandainya mungkin pada saat itu ada pesawat, ya, boleh makadai mau pesawat. Kalau mana silangi si bawa tanah yang onro nangkep pengelola, ya, itu juga tempatnya Allah. Ya, tapi di tempat pesawat waktu yang jelas kesimpulannya makadai jika kayak tiung terus setelah onro pengelola, jadi nomor kata nomor pengelolaannya. Jadi pada saat itu Ibrahim dengan kembali mengatakan, ternyata kamu juga sudah tahu, sudah makan rezekinya Allah, tempatnya kamu tempati tempatnya Allah, lalu mengapa kamu tidak malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi lantas anak muda ini tidak lagi bertanya, meminta syarat ketiga. Dia mengakukan cukup nih, ya, cukup nih meringankan. Oh ini kalau ada juga satu, ya. Dia mengakukan ini Ibrahim adalah sambung ini syarat ketiga. Syarat ketiga maka dia Ibrahim adalah menarik kumis seni. Sudah tahu bahwa yang kita makan ini rezeki Allah, tempat yang kita tempati tempatnya Allah. Sekarang coba cari tempat di mana Allah tidak melihat kamu, bisa lepas dari penglihatan kepada kamu. Kalau kamu sudah dapatkan, disitulah kamu berbuat dosa. Ya, suruh sapa onrong, budi onrong menurut tikok dosa. Ini itu pengelata. Nanti siapa muda ada nanti budi lepok boleh pakaian pengelata. Sedangkan netok namanya diisen. Apalagi onrong maka tato dia akan memecahkan di mana pengelata. Dia ada masuk ke sisi pengelata. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Ibrahim mengatakan, ini pun kamu sudah tahu bahwa Allah tidak pernah lepas penglihatannya di hadapan kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah merasa malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang muda ini cukup nih. Bahkan dia sedih tertik mata. Masui tidak ada siri-siri di foto si orang pengelata. Padahal dia ini kan lapor pakai tanah pengelatan kulit. Biasa bukti masih ini ngerak pengelata, tapi masuk di masih anu lima si jam di face maka kita boleh pengelata. Ya. Jadi ini yang ketiga. Syarat keempat, ya. Dia dan aku tanya namun itu cukup juga tadi. Nikia Ibrahim dengan tambah maka dah. Ya kalau mau pikir dosa, kamu mau syarat keempat. Apa itu? Zaja akamalul maut dia bidaruhaka. Fakul ilai akhirni. Narekung kalimatu malakul maut melo cabu nyawa siruntu malakul maut. Ya pidani maka dari sana dia mencabut tadi. Ya. Jangan dulu. Ya, tangguhkan dulu. Ya, lalu apa yang dikatakan pemuda ini? Ini di luar kemampuan kita. Siapa lagi yang bisa mencegah malakul maut kalau sudah kita ketemu? Pasti ingin mencabut nyawa. Pasti ingin merenggut nyawa kita. Tidak mungkin kita bisa mencegahnya. Nah, lalu Ibrahim mengatakan, ini juga sudah kamu tahu. Ya, dan pasti kamu tahu bahwa sesungguhnya malakul maut itu datangnya kapan itu kamu tidak ketahui, itu rahasia. Ya.
rahasia Allah Ta'ala apa yang melakukan kemulai rogi matu di harga bahasa nanti ya listen kenapa ini mungkin silolona apa caranya ya. Jadi pada saat itu Ibrahim mengatakan ya kalau begitu kira-kira apa lagi yang bisa membuatmu menunda-nunda untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat berarti nah sebab kau kan malah kamu dia kenapa aja. Jadi orang anak muda dia nangkar cuma ditakdirkan ini mengurangi dosa. Ya terakhir merampai Ibrahim yang dah maka dah matu narik kuris serimuri narik kohong kan yang malaikat sabanya melo menri maning itu dosa tamaranaka bidangi maka dah jangan mempercuikan. Ya maka dia anak muda ini juga di luar kemampuan kita. Siti menikmati hati ko sering di pengelola ta'ala maka pengelola ta'ala pertama karena kaya tamatun maka pengelola ta'ala pertama suruh ya tamatun suruh ya yero malaikat sabania ya malaikat yang menyeret manusia masuk ke neraka pendampingnya malaikat Malik malaikat Malik penjagaan neraka ya dalam riwayat dikatakan inilah malaikat yang tidak pernah tersenyum karena selalu tersiksa melihat orang disiksa dalam neraka. Lima siksa, ya dia kena jawab. Kelima jemaru kapan ya mereka mali. Ya. Ini malaikat sabanya ini adalah pendampingnya. Makanya pengelatala rende di tamar anak ya yang ketua malaikat sabanya. Apa rende itu tamar anak. Ya. Jadi makanya naik. Ya orang muda ini juga di luar kemampuan kita. Ya. Apa hikmahnya sebenarnya ini Ibrahim benar memberikan nasihat kepada kita. Maka pada tubuh kelibuan yelino iris sesama kada dalil pengelatalo dia. Ondro nato pengelatalo yang roy. Napindahan itu ondro pengelatalo. Ya, kebetulan kadalik mai kana itu pengelatalo oleh kemenang itu pengelatalo. Ya, yoro pengelatalo dia kana lompo pakitan na boleh ri watakaleta. Olehnya itu poin ratu itu ia mesti ya tadinya dia ketok dosa pasti kita terjaga tidak akan melakukan dosa pasti kita malu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kalau ini luput pasti kita selalu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala olehnya itu di setiap ya kita semua ini sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan dosa kurang mana kita dosa. Ya, makanya Nabi tak kullu bani Adam khata'un. Yang mana akun Adam kurban pego dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ni kesina atau puro pego dosa yang harus mengganti lesu tobat pengelara. Kita semuanya pernah berdosa, tetapi sebaik-baiknya kalau kita pernah berdosa, kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kamu nama itu keserumun dengan apa imas sesekali apa kimelo lesu toba rinino padahal dipitani ganjaran dalam surah As-Sajdah dikatakan walau tara izin mujrimun fi surusi inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farjina wa salihah inna mumkinun ya bening ini Muhammad ya izin mujrimun alarik ko angkan pada mamulo ro tawro pigo dosa di ponalino nanti suruh sehingga Rabbi semua menundukkan kepala di hadapan Allah cukup-cukup mana yang orang pengelatara rokok-rokok mana yang orang pengelatara sujud-sujud mana yang orang pengelatara magai mungkin melon ini melon mau proposal ya maka ini Rabbana abasarna buang kita mana nih kasih aku huruf di pun ini nasa bahkan kita mana CCTV kita ibu terakhir mati berserbu maka dia pun di pun ini wasamina nania yang kali ngato di keputusan kuang ternyata perintah karena ya napi makada farjina nama salihah inna mukimun walaysa fi kuang pay makulino meloni piko amal asal inna mukimun angkan ibrayati ini na yakin bahasa mapatong di bawah yang seperti ini nanti kejadiannya nanti di kemudian bertopor pigolo seluruhnya napi masih sekali nanti resmuni olehnya itu segeralah untuk bertobat dan kisahnya tadi seorang pemuda
Yarona anak muda dengan kena pegok dosa dan kena mati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi karima wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa min jami'il buladil muslimin ya karim wa atihim istiqlalan ya Allah ya karim. Allahumma ansur man nasara din wa ahzul man hazal muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.